ya, harga itu akan mengikuti, ya. Tidak bisa kita tentukan langsung sekian keinginan petani, tetapi tidak mengikuti standar kualitinya. Nah, itu juga kita latah artinya itu. Ya. Majadompu ditanam juga. Terus untuk jangka pendeknya, tumpang sari dari Majadompu itu adalah jagung. Jangka pendeknya 4 Udah. Tiga manfaat itu. Kita dapat Udah. Halo sahabat tani Kabupaten Dopu, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam channel Sahabat AKJ. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana standar quality untuk menjual umbi porang hasil panen kita ya, yang dikatakan umbi produksi. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa hasil panen itu ada dua macam umbi ya. Pertama, untuk berat 0,5 kg up itu namanya umbi produksi. Terus kemudian untuk berat 0,5 kg ke bawah sampai 1 on atau berapa itu namanya umbi bibit ya, dan harganya beda. Nah, kita mau bahas kali ini adalah tentang umbi produksi. Berapa sebenarnya harga dan seperti apa standar quality yang harus kita siapkan sebagai seorang petani ya. Nah, kalaupun tidak ada mampu menyediakan standar quality seperti itu, seperti apa resikonya gitu, bukan resikonya ya, refaksi istilahnya ya, faktor koreksinya. Dan kita akan coba kita sampaikan di sini. Kalau soal harga itu fluktuatif ya, tergantung di start awalnya musim panen, misalnya bulan April. Umbi porang per kilo mungkin 5.000 ya standar awal, karena dipengaruhi oleh cuaca ya, musim hujan, kotoran apa segala. Tapi kalau harganya di start awal itu April, ada kemungkinan besar itu naik terus ya sampai Agustus dan September nanti akan terus menaik ya, karena dipengaruhi oleh faktor quality ya, quality harga itu tetap akan mengikuti. Nah, faktor quality di sini adalah seperti tentang kebersihan. Satu, kebersihan dari umbi yang kita panen itu ya. Kebersihan dari tanah, bersih dari kotoran pasir, bersih dari bekas akar, bekas batang. Nah, itu faktor koreksi dari bersih ya. Artinya tanah-tanah yang menempel di umbi porang itu harus disikat bersihnya. Ini kita kasih gambarnya. Ini sikat yang kita pakai, bentuknya ini lunak ya, sikat cuci ya. Kalau kita tidak punya alat cuci yang lain ya, kita pakai tradisional aja sikat ini ya. Kita sikat ini bersih. Pada saat cuci, sikat buang kotorannya. Nah, itu caranya. Kita sikat sehingga nanti sampai kelihatan kulit aslinya ya, yang sudah lepas dari tanah, pasir dan segala ya. Ya kelihatan ya umbinya, kulit umbi yang aslinya ya. Nah, perlu kita ketahui ya, harga itu akan mengikuti ya. Tidak bisa kita tentukan langsung sekian keinginan petani, tetapi tidak mengikuti standar kualitinya. Nah, itu juga kita latah artinya itu. Ya. Pertama itu kebersihan ya. Di sini ada tanah harus bersih dari tanah. 2, pasir. 3, akar-akaran. 4, bekas batang. Nah, itu standar kebersihan. Terus yang kedua adalah ukuran, size ya, ukuran harus utuh. Dalam arti itu tidak cacat, dalam arti tidak ada bekas, mungkin bekas kena cangkul atau pecah, mungkin itu ukurannya tidak utuh, itu namanya ya, ukuran tidak utuh, pecah atau bekas makan hama gitu, atau bekas jatuh pecah itu.
Jadi ukurannya itu harus normal. Ya. Karena dia bentuknya gepeng ya, bentuknya normal utuh gitu. Tidak berkurang size-nya ya. Itu dinamanya standar ukuran namanya. Normal dari porang itu ini. Dia bentuknya gepeng, ini normal ya. Bentuk normalnya. Tidak cacat, bentuk normal ya dari umbi ya. Ya. Size tidak normal ya. Nah, coba lihat, bisa diperhatikan ini size tidak normal ya. Ini mungkin bekas ada hama yang coba-coba gigit itu, makan itu. Nggak dihabisin karena merasain ini apa namanya, bikin gatal lidahnya dari hewan itu, makanya dia nggak makan habis. Ngecoba istilahnya. Ini contoh size yang tidak benar. Ini size tidak benar ya. Ini adalah umbi yang tidak kategori dalam quality size yang normal ya. Ya. Terus yang ketiga, kesegaran. Kesegaran artinya baru panen. Kesegaran ini masuk ke dalam hal satu ini masalah dorman. Dorman itu masuk ke padatannya. Terus kadar air. Ya. Nah, itu karena akan terungkap masalah kesegaran itu di histori panennya, kapan dia panen, jualnya kapan, karena akan terjadi perubahan fisik di jangka waktu tertentu ketika keluar dari tanah. Apabila itu umbi belum dorman, akan terjadi penyusutan itu. Nah, itu tidak ada problem di masalah petani. Kalau ingin jual tidak apa, cuma koreksi terhadap harga itu akan terjadi gitu. Itu tiga hal ya. Terus kemudian keduanya tidak busuk. Nah, kalau busuk akan terjadi ini. Ya, ini standar kualitas. Busuk tidak boleh ya. Untuk umbi produksi tidak boleh. Ini busuk nih, bekas mungkin kena cangkul atau kena alat gali gitu kan. Jadi busuk ya. Tidak boleh ya. Keempat adalah faktor penyusutannya. Penyusutan ini relatif penyusutan itu. Kalau sudah panennya sudah dorman ya penyusutannya kecil aja itu. Tergantung masa transportasinya sampai berapa hari gitu. Apalagi kalau kita nyetok akan terjadi perubahan penyusutan, tapi tidak dibebankan kepada petani. Karena kita ada perhitungan sebelum pembeli itu, sebelum melakukan jual beli gitu. Nah, tidak boleh dibebankan ke petani, tapi dalam istilah beli itu ada faktor penyusutan. Dan ini juga harus ada koreksi ke petaninya mengenai musim panen ya, kaitan dengan dorman atau tidak dorman ya. Ya, jadi itu ada 4 poin ini yang menentukan faktor quality dalam penjualan umbi porang, umbi produksi. Jadi penjualan dalam umbi produksi. Kalau start awalnya di musim panen April, terjadi harga misalnya start awalnya ya. Start awal itu harga 5.000 per kilo atau 6.000 per kilo, atau nanti terjadi 7.000, artinya ada proses di situ ya. Tergantung di start awalnya. Kita menyediakan standar kualitinya. Perubahan harga itu tiap bulan akan bergerak terus sampai dengan September nanti. Ya, akan berubah terus. Berubah naik, bukan berubah turun. Walaupun kapasitas panennya tinggi ya, berubah naik terus ya. Kaitan dengan permintaan. Nah, tergantung start awalnya berapa harga gitu. Jadi sekilas itulah tentang bagaimana menyediakan umbi porang produksi untuk dijual bagi petani ya. Supaya kita jangan salah-salah dalam menerka harga gitu. Kita memimpikan harga tinggi tapi tidak kita sediakan quality standar untuk jual gitu. Dan juga pembeli juga akan teliti di situ sehingga kena refaksi atau faktor koreksi terhadap barang yang petani jual. Jadi itu harus kita perhatikan mengenai standar kebersihan atau standar quality di dalam penjualan umbi porang produksi. Sekiranya itu terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Kita akan bahas lagi untuk selanjutnya mengenai
umbi bibit yang 0,5 kg ke bawah, dari 1 on sampai 0,5 ya. Umbi bibit berapa harganya, bagaimana cara menyediakannya, berapa lama kita harus menjadikan umbi ini untuk siap untuk ditanam ya. Saya kira itu aja. Salam Jara Pasaka. Hormat saya dari Edi Muntaha, channel Sahabat AKJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.